Kalau kita sudah memberikan kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita, maka hak negara memberikan afirmasi berupa profesionalisme dan kesejahteraan itu mutlak harus diberikan kepada teman-teman guru ini. Senang sekali kalau menuakan diri ini. Bapak Ibu sekalian, saya melihat aura, mau bilang positif nggak baik ya, aura baiklah ya hadir di tempat ini. Mudah-mudahan membawa berkah, membawa hasil, membawa manfaat, setidaknya memberikan motivasi kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti mohon diperkenalkan perwakilan dari mana-mana yang hadir kesempatan siang hari ini. Dan mohon maaf, yang pertama teman-teman Komisi E sebetulnya mudah mengagendakan hari ini. Ini tadi pagi itu baru pulang dari Jogja Pak teman-teman. Jadi mungkin langsung kunjungan daerah pemilihan Pak. Daerah pemilihan masing-masing ini tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, mulai dari Dapil 1 sampai 13. Jadi nama-nama ini di depan panjenengan ini, itu wakil-wakil panjenengan yang di Komisi E yang membidangi tentang pendidikan. Tadi saya melihat ada dari berbagai daerah perwakilan merepresentasikan honorer kategori 2 maupun yang 35 plus di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf juga, ini tadi Pak Ketua lagi Zoom meeting ya. Jadi kita ini juga lagi laris-larisnya jadi narasumber Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi tadi saya juga di UIN Wali Songo Semarang yang menyinggung soal kebijakan honorer. Nanti sore di Ungaran ada pertemuan rektor dan dosen UIN se-Jawa. Sampai besok terus ke Rembang rencananya. Bapak Ibu sekalian mohon maaf, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan Pak Ketua nanti juga bisa hadir di sini. Amin. Prinsipnya kami Komisi E menghadirkan teman-teman sebetulnya, tapi karena situasi dan kondisi yang masih pada aktivitas di luar, tidak mengurangi perhatian panjenengan ya terhadap kami. Dan karena ini kebijakan politik ya kita dorong nanti bersama-sama gitu ya. Komisi E kalau mau disuruh apa siap Komisi E. Misalnya disuruh demo, iya ya demo ya. Nanti sekal polisi biasanya nerima demo, kita demo biasa Pak. Kita kalau ada demo teman-teman yang di luar, saya ikut demo aja di sana. Yang di demo siapa nggak jelas itu. Malah kita dewan disuruh di demo malah ikut demo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sambil menunggu teman tidak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaklumi, mudah-mudahan nanti sebelum jam 3 sudah selesai. Intinya apa yang menjadi maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana surat permohonan audiensi ini pasti akan kita tindak lanjuti secara institusi ya, kelembagaan di Komisi E. Saya sudah memantau pergerakan panjenengan yang sudah luar biasa. Sebetulnya ini atlet lagi dengan ini ke Komisi E. Karena jenengan sudah ke Komisi 2 di PRRI, betul nggih? Yeah. Nah, saya pernah melihat di antara kalian yang menangis-nangis itu pernah sampai habis air matanya, tinggal air darah. Janganlah air darah ya. Ke Komisi 10 juga pernah. Yang Kemenak itu yang Komisi 8 pernah. Ada yang ditemui Pak Presiden sudah pernah belum? Belum Pak. Belum. Oh, staf asosiasi staf presiden. KSP. KSP ya. Pak Muldoko. Pak Muldoko, beliau lagi sibuk. Oh dulu ya. Gara-gara dulu jaringan temu itu jadi seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Bagian dari ikhtiar panjenengan semua kami apresiasi, kami bisa mensupport dan mendoakan sebuah harapan besar dari kami teman-teman Dewan. Apa yang menjadi perjuangan panjenengan ini memang sesungguhnya tidak hanya murni untuk kepentingan panjenengan semua, tetapi juga ribuan kawan-kawan kita semua yang juga secara nasional hari ini menghadapi situasi yang sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fungsi kami di DPRD memang menyerap aspirasi
salah satu di antara bagian dari tugas kami adalah fungsi pengawasan ya dalam sebuah kebijakan, kemudian pembuat peraturan daerah atau legislasi peraturan daerah perda, dengan 3 pembahasan penganggaran gitu. Nah, ketiga-tiganya saya kira ada semua yang menjadi harapan panjenengan semua. Pertama soal pengawasan, kita terus melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan terbaru untuk honorer ini. Apakah kebijakan amandemen Undang-Undang ASN yang akan ditempuh terus kita dorong, atau kebijakan P3K tanpa syarat, kan begitu? Nah, tanpa syarat langsung pada senyum semua. Ya. Afirmasi ya. Afirmasi maupun rekognisi maupun angel-angel. Intine piye supaya kanca-kanca honorer ini ada kebijakan dari pemerintah baik ASN maupun P3K kan begitu. Di semua jenjang pendidikan, baik tenaga honorer pendidik maupun tenaga kependidikan. Begitu ya Pak Har ya. Nah, saya nggak enak tuh kalau DPR itu kan ngomong itu kan politis. Panjenengan saya kira sudah sering mendengarkan teman-teman DPR RI yang menyampaikan soal pasti akan kita ditunggu berhari-hari, berbulan-bulan, kapan nggak jelas. Karena udah bertahun-tahun ini sampai pandemi, sampai COVID ini tak selesai atau enggak, saya juga nggak tahu persis nih. Kayaknya nggak bakalan selesai kalau begini terus caranya. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan masing-masing menyampaikan poin-poin dulu, kemudian apa harapannya pertemuan kali ini, melalui pertemuan kali ini, harapannya bagi kami di DPRD. Biasanya kalau ada tuntutan atau permohonan dukungan itu kita buatkan surat, ada risalah dari pertemuan kali ini, kita sampaikan ke mana terserah, monggo jenengan mau kita sampaikan kemana, ke presiden langsung juga boleh gitu, walaupun ini nabrak institusi. Gitu. Kalau dengan Pak Presiden secara informal beberapa kali kita sering sampaikan, bahkan dengan teman-teman DPR RI lintas fraksi Pak, lintas komisi sering kita sampaikan kepada beliau. Ketua Komisi 10 Pak Huda itu juga pernah kita sampaikan. Kemudian juga teman Komisi 8 yang DPR RI kita sampaikan juga dengan Pak Presiden pun juga pernah kita suatu saat ketemu kita sampaikan, atau perwakilan juga dari teman-teman kita sampaikan. Nah, masalahnya ini di mana gitu kan? Nah, ini kebijakan bersama, nggak mungkin ini hanya DPR saja, nggak mungkin juga bersama dengan kebijakan pemerintah sesuai kewenangannya. Yang bisa kita lakukan hari ini bagi DPRD Provinsi Jawa Tengah, bil khusus Komisi E, yang menjadi kewenangan kami di Komisi E atau DPRD Provinsi atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Dikmen. Dikmen itu SMA SMK ya. Nah, yang di bawah SMA SMK namanya Dikmen honorer itu kita afirmasi dengan kebijakan anggaran dari APBD Provinsi melalui TOP untuk yang negeri. Yang swasta melalui Bosda itu sudah, dan insya Allah yang provinsi sudah UMK ya plus. Nah, kita tidak tahu ini yang dedas TK, SD, SMP, kebijakan kabupaten kota seperti apa, pengawasan dan pengawalan teman-teman di daerah seperti apa dalam konteks kesejahteraan ya. Kalau ASN panjangnya tahu semua lah, itu kewenangan dari pusat, jadi kementerian maupun dari DPR RI terkait dengan undang-undang ASN. Prinsipnya kami support semua apa yang menjadi tuntutan panjenengan, karena sekali lagi guru atau tenaga kependidikan adalah profesi yang terhormat, ya, profesi yang luhur sebetulnya, dan tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan bahwa kalian mengajar harus ikhlas. Jangan ditanyakan lagi soal keikhlasan kawan-kawan guru honorer ini. Sudah habis kata-kata itu. Sebetulnya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan soal keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, jenengan mending jualan-jualan beras atau apa. Tapi karena ikhlas saja panjenengan mengabdi mengajar itu,
maka tetap akhirnya mengajar dan terus berjuang untuk kepentingan anak-anak kita. Maksud saya, pemerintah atau negara tidak boleh lagi ngomong supaya guru-guru ini ikhlas. Tidak usah ditanya lagi gitu maksud saya. Paham ya? Iya. Karena ini bicara soal hak. Kalau kita sudah memberikan kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita, maka hak negara memberikan afirmasi berupa profesionalisme dan kesejahteraan itu mutlak harus diberikan kepada teman-teman guru. Tidak boleh lagi sebetulnya ada dikotomi negeri, honorer, ASN, non-ASN. Tidak boleh ada dikotomi pengkotak-kotaan status guru, itu nggak boleh. Kalau dia sudah sarjana kependidikan dan sudah mengabdikan diri menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mestinya tidak boleh lagi ada masalah kesejahteraan, profesionalisme, perlindungan yang masih menjadi tuntutan teman-teman guru ini. Sifatnya hanya menguatkan saja sesungguhnya. Itu harapan kita semua yang harus terus kita suarakan sampai kapanpun. Saya sendiri juga tidak tahu sampai kapanpun panjenengan semua akan menyuarakan ini. Tapi itu harus dilakukan demi sebuah marwah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di negeri ini.